Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fare Alfas Akbar dengan NIM 3922450031. Sistem mata kuliah sistem digital, dan saya berasal dari Universitas Pancasakti. Oke, saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah slider itu bekerja. Pertama-tama, apa sih yang namanya slider itu? Slider adalah sebuah part dari sebuah website yang memang diperuntukkan untuk menampilkan berbagai macam item lebih dari satu pada satu waktu dan pada satu tempat, yang dimana user tidak perlu untuk scroll ke bawah. Jadi memudahkan dan juga sangat membantu dalam segi UI dan UX. Oke, next. Untuk slider ini itu terdiri dari tiga macam pembentuk. Ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Pertama-tama yang harus diperhatikan dalam pembuatan slider yang juga sistem slider itu adalah HTML dan juga CSS ya. Pertama-tama bisa dilihat di sini yang saya blok. Ini ada salah satu HTML yang pembentuk dari slider ini. Ini adalah slider yang hasilnya yang di sebelah kanan. Fokus utama dalam pembuatan slider itu adalah HTML dan juga CSS. Nah, untuk JavaScript-nya itu gimana? JavaScript-nya itu hanya sebagai pembantu slidernya untuk slide, dan juga penambahan user action ketika mengklik tombol arrow. Yang ini tombol arrow. Jadi ketika user mengklik tombol arrow ini, ia akan slide secara manual. Lalu untuk fungsi JavaScript yang lainnya itu adalah ketika slider itu mencapai maksimal atau slider itu mencapai paling minimal, dia akan slide kembali ke awal. Kalau untuk slide-nya itu mencapai maksimal, dia akan kembali ke awal, ke image awal. Seperti ini. Ketika ini kan adalah slider pertama. Ketika slide ke kiri, seharusnya secara logika dia kan tidak akan slide kan, tapi untuk mempermudah user mencapai slide terakhir dengan cepat, itu ketika mengklik kiri di slider pertama, dia akan langsung yang paling akhir. Oke, langsung aja ke teknisnya. Pertama, slider itu pertama, untuk HTML-nya itu dibuat sebuah kontainer besar yang bisa dinamakan dengan apapun. Dinamakan dengan menggunakan kelas. Nah, di sini saya menggunakan slider spasi blok. Nah, ini fungsi dari kelas HTML ini adalah untuk sebutannya untuk selektor di CSS nanti. Jadi mempermudah dalam proses yang dinamakan styling ya. Jadi CSS itu hanya berfungsi sebagai styling dan juga organisir nanti item atau image yang akan tampil gitu. Disarankan untuk membuat slider itu harus membuat sebuah kontainer besar yang membungkus semua item atau gambar atau apapun yang akan ditampilkan, dan juga menampilkan tempat pembungkus dari sebuah arrow yang digunakan untuk navigasi. Nah, ini navigasinya, arrow ini nanti. Oke, setelah itu yang harus dibuat adalah kelas item. Kelas item ini bebas sih sebenarnya. Bisa berupa gambar, bisa berupa video, atau bisa berupa sebuah halaman juga masih bisa memungkinkan. Jadi halaman yang dimaksud itu beberapa website itu biasanya menampilkan sebuah blog post yang ada berpart-part itu. Jadi
slider ini itu bisa berfungsi sebagai navigasi. Jadi pada menu pos, jadi user itu memudahkan user ketika ingin memilih pos dalam satu tempat dan tidak usah scroll ke bawah gitu. Biasanya itu ada di tempat-tempat berita tuh, ada ya di tempat berita menggunakan slider untuk menampilkan banyak pos. Kemudian di sini kita perlu menamai eh, apa kontainer item ini dengan kelas item. Tentu tujuannya adalah untuk eh, memudahkan ketika setting dengan CSS, karena CSS itu ya tadi balik lagi untuk organisir items dari semua items ini. Nah, apabila kalian memperhatikan di sini itu ada atribut style, dan di sini itu berisi sebuah variabel CSS yang saya namai dari kata sequence sebenarnya, sequence yang nanti bertujuan sebagai navigator. Jadi perpindahan antara slide satu dengan slide lainnya itu nanti akan berfokus pada sequence ini. Jadi JavaScript itu hanya bermain kapan harus memindahkan sequence ini dengan jangka waktu tertentu gitu. Nah, ketika ini apa sebutnya itu di navigasi, ini tuh akan berubah. Jadi misalkan kalau misalkan ini ada di slider ini berada di indeks 1, sequence ini akan 0, karena kan indeks JavaScript dan CSS itu adalah 0. Indeks defaultnya itu adalah 0. Ketika ini di indeks pertama, sequence akan 0. Ketika kita slide ke kanan atau slide ke next slide, sequence ini akan berisi angka 1. Nah, ketika balik lagi, sequence ini akan kembali ke angka 0. Terus selanjutnya gitu. Kalau next dia akan jadi 0, 1, 2, 3 sampai slide item terakhir. Nah, apabila yang slide itu telah mencapai maksimal atau minimal, nah ketika ini diklik untuk memudahkan user, maka sequence ini akan menjadi yang tadinya 0 akan menjadi nilai maksimal. Nah begitu. Dan ketika maksimal kita next, ini akan menjadi nilai paling minimal adalah 0. Oke. Nah, sampai saat ini itu kalian kalau misalkan ingin membuat slider, jangan dulu fokus ke arrow itu nanti belakangan, paling belakangan. Yang paling penting itu lah kan organisir dulu bagian items yang ini, apa aja yang mau kalian tampilkan, dan nanti styling dengan CSS gitu. Nah, di sini setelah kalian membuat sebuah blok container items, next langsung ke isiannya. Isiannya kalian bebas segala macam, bisa kalian taruh link nih, ada link dan ada gambar. Jadi gambarnya itu dibungkus oleh link. Jadi ketika kalian klik ini gambar, dia akan menuju page yang dimaksud gitu. Jadi misalkan ini kan Intervado Solution. Nah, di website yang saya buat itu memang ada sebutannya itu kayak relevansi antara web ini dengan web converse kamera. Jadi ketika saya klik bukan converse kamera tapi interaktif auditorium, ketika saya klik ini akan menuju page yang berrelevansi tersebut gitu, bisa yang telah ditentukan. Nah, ini sebenarnya itu bebas, bisa gambar aja sebenarnya, nggak perlu link gitu, sesuai kebutuhan, karena ini memang sudah diterapkan di real world dan juga memang memerlukan sebuah navigasi yang dengan cara cepat, makanya dikasih. Jadi gambarnya itu dibungkus oleh link.
Jadi sebenarnya untuk list item ini itu bisa berisi gambar saja tanpa ada link atau gambar yang dibungkus dengan link seperti ini. Sebenarnya cukup mudah untuk organisir isi dari slidernya ini sebenarnya. Oh, lihat. Ini items. Nah, ini bungkusnya items. Dan ini adalah isinya list items. Nah, untuk kelasnya ini, kelas untuk diisi di dalam itemsnya ini itu kan kelas item, kelas dengan nama list item. Itu sebenarnya bebas ya. Itu bisa dinamai terserah kalian. Misalkan ini kalau misalkan memang fokus banget dengan gambar slider ini, bisa dinamai dengan gambar slider atau image slider atau apapun itu. Yang penting nanti fokus styling itu nanti ada di CSS. Yang penting nanti di CSS itu bener ya, jangan sampai salah. Sampai di sini itu udah selesai. Ini tuh sebenarnya tidak usah di styling lagi, tidak usah diperhatikan lagi. Yang penting nanti di bagian listnya ini itu memang benar. Di list benar itu dikonfigurasi di CSS. Oke. Ini sudah semua HTML. Nah, setelah bagian itemsnya ini selesai, baru kalian membuat arrow item. Arrow item itu ada berapa? Sebenarnya ada banyak ya. Sebenarnya ada banyak. Arrow item ini masuknya navigasi kan. Dan navigasi itu ada banyak. Ada arrow item seperti ini. Ada navigasi yang pakai poin kecil bagian bawah, bullet, ada banyak. Ya, posnya ada di tengah-tengah dan juga bisa slide. Nah, di sini untuk navigasi item itu bisa dinamai bebas juga. Yang penting itu nanti di CSS-nya kalian benar untuk pointing dan juga styling ke arrow item. Bisa dilihat arrow item yang atau navigasi item yang saya punya itu cuma ada arrow item, to left dan to right. Simple tapi berfungsi dengan sangat-sangat baik dan juga lebih mudah dalam proses nanti development. Kemudian kita langsung ke CSS-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, penamaan kelas pada HTML itu akan sangat berpengaruh pada ini selektor CSS. Nah, ini tuh antara HTML dan juga CSS itu harus mix and match. Jangan ada beda satu huruf pun gitu. Misalkan nih, ini arrow item kita kasih spasi, terus kita run. Kita save dulu dan kita kembali lagi ke HTML. Ini ada salah satu style CSS yang akan hilang. Nah, kan lihat, akan hilang, tidak akan bekerja sebagaimana mestinya gitu. Jadi untuk CSS ini itu memang sangat-sangat krusial sekali ya, terutama pada penamaan selektor dan juga penentuan selektor kelas di HTML. Nah, garis besar dari style CSS ini adalah pada bagian itemsnya ini. Pada itemsnya ini, untuk slider itu bisa kalian sesuaikan, misalkan lebarnya berapa pixel dan juga tingginya berapa pixel atau height-nya berapa pixel. Nah, itu bisa kalian atur aja. Nah, yang paling krusial dalam slider itu adalah item. Kenapa item? Karena kalau kalian tidak bisa
membuat item dengan benar, maka kalian tidak bisa membuat sebuah slider. Nah, yang beberapa dari banyak sumber disarankan itu menggunakan flex. Nah, apabila kalian menggunakan flex, kekurangannya adalah kalian tuh harus mengukur panjang lebar sebuah slider dari kiri ke kanan ini. Pada pojok sini nih, sampai pojok sini itu kalian harus menentukan lebarnya berapa. Itu akan sangat-sangat menyulitkan dalam tahap development. Nah, di sini saya menggunakan grid dan juga dengan integrasi style yang ini, variabel CSS. Ini sangat memudahkan. Di grid ini itu kalian bisa seperti menggunakan flex CSS. Nanti kalau flex CSS itu adalah sebuah organisasi item di CSS yang paling mudah. Jadi beberapa item itu bisa diorganisasi dengan cepat dan juga mudah gitu. Jadi kalau kalian mau buat 3 kolom itu bisa menggunakan flex 3 kolom langsung gitu. Misalkan nih dari pojok sini nih, pojok kiri yang ini, terus tengah tempat editor ini dan juga review ini itu bisa kemungkinan tuh menggunakan flex. Ini tuh flex. Nah, ini menggunakan flex. Tapi dengan grid juga bisa membuat 3 item seperti ini. Ada window files, window editor, dan juga window preview. Itu bisa dengan grid juga. Nah, kekurangan flex itu yaitu kesulitan nanti pada tahap development. Nah, dengan grid ini itu memudahkan dalam tahap development ke JavaScript. Ya, dan memudahkan nanti development untuk slidingnya ini. Nah, alasan kenapa menggunakan grid juga itu kalian itu invest dan pusingnya itu membuat itu dari grid. Ya, dari grid. Jadi apabila kalian sudah memang menguasai grid, itu kalian akan mendapat beberapa manfaat yang gak bisa kalian dapat ketika menggunakan flex gitu. Lalu memang ya grid ini itu harus memiliki jam terbang yang tinggi juga. Jadi kalian harus benar-benar explore banget dalam menggunakan grid. Nah, grid ini itu difungsikan untuk untuk organisir urutan pada list item ini. Jadi list item yang pertama itu posisi di awal, lalu list item kedua itu posisi yang kedua. Nah, ini tuh saling menyambung gitu, saling menyambung, dan ini menggunakan grid. Fungsi grid itu setelah sudah diorganisir, hal yang selanjutnya itu baru ke JavaScript. Nah, di sini saya nggak akan menampilkan kode atau menjelaskan kode JavaScript-nya secara gamblang karena memang beda user atau beda developer dan juga akan beda kode. Tapi intinya itu fungsi JavaScript itu pertama menghitung jumlah menghitung jumlah list item ini, intinya menghitung, kemudian menghitung jumlah list item ini, lalu mengintegrasikan JavaScript untuk membaca style dan juga sequence ini, lalu mengintegrasikan navigasi item. Ketika to left atau to right itu diklik, maka sequence ini akan berubah. Jadi faktor slidernya ini itu hanya dari sini saja. Sebentar ya, kalau diklik kanan inspect, sequence ini akan berubah ya. Lihat 4 nih. Ini secara real time ya, bukan dari editor lagi. Ini secara real time, ini kan 4. Sorry, kayaknya nggak kelihatan deh, sebentar. Nah,
Oke, lihat di sini secara real time-nya. Ya, oke. Nah, siklus ini akan berubah. Jadi JavaScript-nya ini hanya untuk navigator di bagian siklus ini. Misalkan saya klik nih slide. Nah, berubah 7. Kalau kita to left, berubah menjadi 6, turun lagi. Seperti itu. Lalu JavaScript ini juga difungsikan untuk auto slide dengan jangka waktu tertentu. Nah, setelah itu udah jadi slidernya seperti ini gitu. Oke, mungkin sekian sih untuk pembahasan slider kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.